Kok mana ya Pras ya? Harusnya udah ada di lobi jemput. Kok belum datang? Ah, itu dia. Alicia, kamu pulang sama Pak Pras ya? Ajeng gimana sih? Padahal tuh aku udah nungguin dia dari tadi loh. Kok aku pulang sama Pak Pras sih, Ma? Iya Alicia, Mama masih ada perlu dengan kakak kamu. Ya udah aku ikut mobil Karangga. Alicia, udah pulang sama Pak Pras, nanti juga ketemu Mama. Pras, anterin Alicia pulang ya. Siap Bu Ajeng. Analisa, silakan. Mama mau ngomongin apa ya sama aku? Sampai-sampai nggak boleh didengar sama Alicia. Silakan Non. Ya udah mah, aku ambil mobil dulu ya. Iya. Yas, kamu dari tadi sadar itu belum minum apa-apa loh. Minum dulu ya. Boleh kan ya dok ya? Ya boleh. Kamu kenapa? Kok mukanya kayak gitu? Kamu capek mau pulang? Kamu kenapa sih? Nekat banget. Kamu ngapain ngelakuin itu? Maaf dok, aku Yasmin, kamu lupa. Aku pernah ngajarin kamu tuh bela diri pertahanan. Kamu lupa gimana caranya? maaf. Aku Kalau kamu lupa, yang kamu ingat apa? Mas Rangga. dokter kok ngomong kayak gitu? Ya bisa kamu dari tadi tuh kritis. Kamu nggak bangun. Kamu bikin aku takut, kamu bikin aku panik, tahu nggak? Dokter kok jadi marah-marah sih sama aku dok? Iya dok. Dokter jangan marahin Yasmin. Enggak, saya bukannya marah, Mbak. Saya cuma takut. Kalau sampai sekarang kamu nggak bangun gimana coba? Maaf ya dok, udah bikin kamu khawatir. Pokoknya lain kali aku nggak izinin kamu kayak gitu lagi ya. Apalagi ngorbanin diri kamu untuk Mas Rangga. Nggak boleh pokoknya. Kamu cemburu? Siapa yang cemburu? Aku bukan cemburu, Yasmin. Terus kalau nggak cemburu terus apa? Iya, Kalau dokter nggak cemburu, kenapa harus marah-marahin Yasmin? bukan gitu Mbak. Kan aku cuma khawatir sama Yasmin. Emangnya aku nggak boleh khawatir sama Yasmin? Gini ya dok, aku ceritain. Aku itu nolongin Bu Ajeng. Aku nggak ada mikir apa-apa, aku langsung nolongin Bu Ajeng dan aku nggak tahu kalau orang yang begal itu ternyata bawa senjata tajam. Terus ternyata dia langsung nusuk aku. Aku bukan mau ngelindungin Pak Rangga, aku ngelindungin Bu Ajeng. Kamu tuh ya, hobi banget ya bikin aku khawatir. Kamu khawatir sama aku, kamu sayang sama aku.
sayang sebagai teman. Iya. Iya. Benar. Emang ada ya sayang sebagai teman? Apa sih Mbak? Ini buktinya saya. Orang saya sayang sama Yasmin sebagai teman. Oh, berarti sayangnya cuma sebagai teman. Iya. Udah. Jangan marah-marah lagi ya. Kayak beneran berantemnya tapi kok jadi lucu ya, gemes ngeliatnya. Mbak Dia udah Mbak. Oh ya. Mah, kenapa Mama biarin Alicia tuh sama Pak Pras? Ada yang mau Mama tanyakan. Tadi Mama lihat Romeo sama Yasmin di ruangan itu. Kelihatannya mereka berdua deket ya. Gitulah Mah, ya seperti Mama lihat. Mereka tuh udah kayak nggak bisa dipisahin gitu sih Mah. Mereka berdua pacaran. Ya Yasmin sih nggak pernah bilang, dan aku juga nggak pernah nanya soal itu. Tapi Yasmin pernah bilang kalau mereka itu hanya sebatas sahabat. Dan hubungan mereka nggak lebih dari itu kok. Oh, lalu kamu sendiri bagaimana? Apa kamu suka sama Yasmin? Kenapa Mama nanya gitu? Gara-gara sikap aku tadi di rumah sakit ke Yasmin ya? Enggak, bukan karena di rumah sakit aja. Kamu itu udah sering banget ya ngasih perhatian lebih ke Yasmin. Pasti kamu suka kan sama Yasmin? Jangan kamu pikir Mama nggak tahu ya. Aku tadi cuma khawatir aja Mah. Karena gimana pun juga Yasmin itu kan yang udah nyelamatin Mama. Mama sebenarnya terenyuh banget dengan pengorbanan Yasmin. Yasmin benar-benar ngebelain Mama. Kalau nggak ada Yasmin, nggak mungkin Mama bisa duduk semobil dengan kamu. Yasmin itu luar biasa. Dia mau berkorban untuk Mama. Kalau nggak ada Yasmin, Mama pasti yang ditusuk tuh. Dan Mama pasti masih di rumah sakit. Mama tuh hutang nyawa sama Yasmin. Iya sih Mah. Dan alhamdulillah setelah ngeliat kondisi Yasmin tadi di rumah sakit, ya aku sih optimis kalau operasinya nanti itu akan berjalan dengan lancar. Tapi kenapa aku sedih ya ngeliat kondisi Yasmin seperti tadi? Aduh enggak, ini nggak mungkin. Aku nggak mungkin suka sama Yasmin. Ajeng sama Rangga kemana ya? Kok belum datang juga mereka? Apa mereka mampir ke tempat lain ya? Wah, ini mereka. Rangga, kamu masuk duluan ya. Mama mau bicara dulu sama Pak Pras. Kamu kenapa itu jidatnya? Ini semua gara-gara begal. Jadi kamu ke rumah sakit itu karena begal? Kejadiannya begitu cepat, Pras. Aku kayaknya diikutin mobil aku. Terus untung ada Yasmin. Jadinya Yasmin yang ketusuk, bukan aku.
Gimana kondisi Yasmin? Parah? Yasmin hampir aja mati. Jadi langsung dilarikan ke rumah sakit, dioperasi berjalan dengan lancar. Nah sekarang Yasmin sedang pemulihan. Oke Ajeng. Lupain dulu soal Yasmin. Aku ada kabar penting untuk kamu. Apa itu? Surat Nina. Yes, surat ini langsung dikirim ke kantor Cakradinata. Ruangan kamu. Coba lihat isi suratnya apa? Kamu lihat aja sendiri. Persis dugaan aku. Dia pasti mau menuntut janji aku kepada dia. Dia pasti pengen ketemu sama Rangga. Seperti tadi yang saya katakan kepada kamu. Kamu tetap masih bisa hidup mewah dan senang. Asalkan bayarannya adalah kamu harus mengaku bahwa kamu adalah yang nabrak. Kurang ajar perempuan itu. Berani sekali dia nulis surat seperti itu buat aku. Ancak. Nina nggak bisa dianggap remeh Ajeng. Betul sekali. Nina itu seperti ular berbisa. Dia tuh sangat licik. Aku yakin dia pasti akan menyeret kita ke masalah yang lebih besar lagi. Aku tidak akan mengizinkan dia masuk ke dalam keluarga Cakradinata. Tidak akan. Tidak akan aku biarkan. Terus, apa rencana kamu sekarang? Aku nggak tahu rencananya apa. Masalah Rati dan anaknya aja belum selesai. Sekarang ada masalah Nina. Tapi kita harus menyelesaikan masalah ini, Pras. Harus. Gimana caranya? Kita harus mengatasi masalah Nina. Kalau perlu kita singkirkan Nina. Kamu tenang aja Ajeng. Aku akan menjalankan semua perintah dari kamu. Kamu memang bisa aku andalkan.